dia gini nih ke matanya ayahnya Agus sama Agus, diusap begitu. Nggak kena sih, cuma diusap aja. Set, gitu. Coba lihat lagi, kelihatan nggak benangnya? Nah, setelah abah ngomong begitu, Agus sama ayahnya ngeliat kan ke bawah gitu. Kelihatan dong, ada benang merah yang mengikat otak si ayam itu. Wah, berdua langsung kaget. Iya bener. Padahal tadinya nggak kelihatan. Dan abah itu ya istilahnya kalau mau main sulap-sulapan, trik-trikan agak jauh dari ayamnya, nggak mungkin dia ngikat begitu gitu. Dan benang merahnya ini kalau kata Agus tuh halus, jadi seperti bahan katun tapi lebih tipis lagi gitu. Jadi dia seperti sehelai rambut lah, diikat gitu ke otak ayamnya. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Yan. Hari ini saya akan membawakan kisah yang dikirimkan oleh Agus di Jakarta. Tapi sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1995. Cukup lama ya. Dan Agus ini memang sudah cukup berumur nih. Agus ini pada waktu itu, yaitu tahun 95, ini dia memang orangnya pinter ya. Dia itu bisa dibilang rajin belajar dan mendapatkan prestasi di sekolahnya, di SMA-nya. Kebetulan SMA-nya dia itu SMA negeri. Nah, SMA negeri ini kan campuran ya. Dan tentu saja banyak sekali orang-orang yang berprestasi, murid-murid yang berprestasi masuk ke sana. Karena memang sekolah negerinya Agus ini memang sekolah negeri unggulan ya. Di tempat dia bersekolah itu unggulan. Jadi tentu saja yang masuk di situ itu ya memang murid-murid pintar. Keanehan dan keganjilan itu terjadi pada saat Agus mulai masuk kelas 2 SMA. Agus ini mulai merasakan sakit kepala. Sakit kepalanya itu bukan migrain atau sakit kepala biasa. Agus ini merasakan kepalanya, terutama di dalam ya, bukan kepala yang di luar ini ya, di dalam itu, atau dia bilang sih menurut ininya, dia bilang otaknya itu seperti dipres atau diikat. Ketika sakit itu kayak ada yang narik begitu, iya gitu, kayak narik keras banget. Nah, ketika Agus merasakan itu, dia itu sama sekali tidak bisa berpikir, tidak bisa berbicara, bahkan kalau lagi fatal-fatalnya, lagi keras-kerasnya, dia sampai tidak bisa bernafas. Jadi kayak orang ketika sakit tuh semuanya tuh berhenti. Ya gimana sih, teman kakak bisa bayangkan sendiri ya. Nah, kemudian Agus pun menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun bingung ya, karena sakitnya ini bisa dibilang aneh, pusing, tapi nggak ada gejala-gejala tumor atau kanker. Karena kalau tumor kan pasti ada benjolan, kalau kanker ya pasti ada gejala lainnya yang mengikuti. Tapi ini enggak, Agus ini pure hanya sakit kepala yang amat sangat luar biasa. Sehingga Agus ini tidak bisa konsentrasi waktu dia belajar. Nah, kebetulan Agus juga itu ketua basket di sekolahnya. Dan hal ini pun sangat mengganggu karena waktu olahraga, waktu latihan atau praktis gitu kan, si Agus ini yang nggak bisa fokus di lapangan. Nah, kebetulan juga si Agus ini seorang pembalap. Jadi dia tuh dulu balapan mobil drag race.
race ya. Jadi 2 mobil drag race itu 2 mobil balapan untuk mencapai waktu tercepat. Pokoknya Agus ini idaman banget deh pokoknya gitu ya. Karena penyakit itu ya kita bisa bilang penyakit yang di luar nurul gitu ya sekarang itu, nilainya pun di sekolah menurun. Ulangan yang biasanya dia 90, 95 atau bahkan 100, sekarang itu ya 80, 70, 60 ya. Pokoknya merosot banget deh. Nah, singkat cerita, Agus ini bertemu dengan orang pintar. Tapi orang pintar kenalannya dia ini tidak bisa membantu banyak. Karena waktu itu Agus tanya ke sana, dia bilang, "Aduh Gus, maaf nih. Tapi saya tidak bisa mendeteksi penyakitnya Agus. Tapi yang jelas ini penyakitnya kiriman. Tapi kayaknya levelnya nih di atas saya. Kalau saya paksain, nanti saya dan Agus yang kenapa-napa. Tapi yang jelas ini kiriman." Terus kan si Agus bingung ya. Kiriman? Siapa yang ngirimin? Saya di sekolah musuh nggak ada. Ya walaupun mungkin banyak yang cowok-cowok yang jealous ya. Karena Agus kan istilahnya bintang di sekolahnya. Ya, cuman Agus berpikir, saya mah punya pacar bukan di sekolah, pacar saya di luar daripada sekolah saya, yaitu dari sekolah lain. Jadi siapa yang jealous gitu kan. Agus ini berpaling lagi ke orang tuanya. Dia ngasih tahu kan, "Pak, Ma, ini sakit saya ini katanya kiriman. Tapi katanya yang nolongin saya ini katanya di atas levelnya. Dia nggak bisa bantu, gimana dong ini?" gitu kan. Terus akhirnya orang tuanya pun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Agus itu berkonsultasi ke sana kemari. Jadi ternyata orang tuanya ini ketika pertama kali dikasih tahu sama Agus kalau kepalanya sakit itu mereka gercep gitu, langsung satset gitu, tanya sini sana sini sana sini sana sini. Karena ya setelah mereka sama-sama ke rumah sakit, dokter pun kan bilang kan ini penyakitnya nggak tahu penyakit apaan, sakit kepala, tapi tumor bukan atau bukan gitu, kanker bukan, ini sakit kepala yang luar biasa, cuman saya juga nggak ngerti gitu pada waktu itu ya. Nah kemudian ternyata ada kabar baik. Nah kebetulan kakak dari ayahnya Agus ini ada kenalan di daerah Jawa Timur. Kakaknya ayahnya Agus, sebut saja Om Randy. Nah, Om Randy ini mengajak sama-sama untuk berobat. Karena memang Om Randy ini adalah anak laki-laki tertua dari keluarganya Agus. Ayahnya Agus kita sebut saja Budi, dan ibunya kita sebut saja Siska. Nah, sampailah pada waktu yang ditentukan, ini jadi seperti wisata pengobatan alternatif. Nah, pengobatannya ini melalui media ayam. Jadi kalau dideskripsikan gitu ya, kata Agus ini, ayamnya ini disembelih dulu, baru setelah itu dipegang. Jadi ayamnya udah mati ya, ayamnya udah mati, karena kalau ayam hidup kan dia nanti berontak. Ayamnya sudah mati dengan keadaan utuh, jadi ketika sudah darahnya sudah dikeluarkan, baru ayamnya dipegang, lalu nanti penyakitnya itu dimasukkan ke dalam ayamnya. Akan tetapi, ibunya Agus ini, Siska, itu nggak mau ikut, karena saya nggak mau ikutan lah, karena saya skeptis yang hal-hal gituan gitu kan. Saya nggak percaya. Yang jelas kita sudah ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa Agus itu pusing, tapi nggak ketahuan pusingnya kenapa. Dah itu aja saya cukup.
Yang penting nanti mungkin kasih obat apalah, sakit kepala apalah gitu. Akhirnya keluarga Agus ya, dan keluarga ayahnya nih, Agus sama ayahnya sama omnya, pokoknya rame-rame mereka ya. Omnya itu kalau kata Agus sekeluarga pergi, semuanya pergi, sama kecuali istri dari Om Randy nggak ikutan. Pokoknya ibunya Agus sama istrinya Om Randy nggak ikutan, tapi yang lain keluarganya ikut nih. Nah, di antara keluarganya ini ada tantenya yang bernama Debbie. Entah bagaimana Tante Debbie ini memaksakan diri untuk ikut. Nah, kebetulan Tante Debbie ini domisilinya itu di Bali. Sedangkan Agus sama omnya ini domisilinya Jakarta. Nah, jadilah mereka bertemu di Jawa Timur untuk mengikuti tanda kutip wisata pengobatan alternatif. Tempatnya pada waktu itu pertama kali Agus datang itu harus booking dulu. Harus memasukkan nama. Dan memang pada waktu itu menurut Agus itu ada dua. Yang biasa, daftar biasa itu bayarnya 20.000 per orang untuk mengganti biaya ayam dan jamu. Kalau yang VIP itu 50.000. Nah, mungkin kalau sekarang itu sekitar yang biasa mungkin 100.000, yang VIP mungkin bisa 250.000 gitu ya. Nah, jadi kebetulan keluarga Agus semuanya ikut yang VIP. Jadi didahului masuk ke tempat praktek ya. Karena tempatnya itu saking terkenalnya dan ramenya, seluruh penduduk di sana dan tamu-tamu yang datang itu ngantrinya dari jam 5 pagi teman kakak. Wih, bayangin. Dan itu kata Agus begitu nyampe itu rame banget. Sampai keluar rumah daripada si praktisi ini. Dan memang kata Agus ini katanya ini menganut ilmu yang putih gitu ya, karena pengobatan dia untuk segala jenis penyakit. Tibalah pada saat hari yang ditentukan. Untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada pasien yang lain yang ngantri biasa walaupun yang VIP, Agus sekeluarga semua datang pagi-pagi juga. Tapi datangnya jam 6 pagi. Karena memang yang jam 5 itu kan kayaknya pagi banget ya. Jadi mereka sekeluarga menunggu sampai matahari terbit baru datang gitu. Jadi biar nggak terlalu capek juga. Nah, mereka menunggu kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Karena memang waktu itu ditawarin, ini gimana? Yang VIP mau masuk duluan atau belakangan? Cuma untuk menghormati yang lain yang udah datang duluan. Jadi sepakat sekeluarga itu supaya mereka memberikan masuk dulu yang lain, 1-2 orang, baru nanti mereka masuk. Jadi sehingga seolah-olah itu mereka ikut ngantri sesuai dengan nomor urut. Ya, tahu sendiri kan teman kakak, namanya kalau tiba-tiba datang gitu kan, nyerobot gitu kan gimana perasaan kita ya. Kemudian datanglah waktu yang ditentukan sesuai dengan nomor urut. Ini setiap pasien masuknya 55. Nah, pertama yang tua-tua dulu nih. Omnya, ayahnya, tantenya, Agus. Jadi 5 tuh masuk. Dan mereka pun memegang ayam yang sudah dipersiapkan. Memang ada wanti-wanti dari si praktisi. Ya, kita sebut saja namanya Abah Jono. Nah, menurut Abah Jono, semakin berat penyakitnya, walaupun itu medis ataupun penyakit X gitu ya, yang disebabkan oleh ya santet dan segala macam, semakin lama pula
waktu yang akan diperlukan untuk mentransfer daripada si pasien ke dalam ayamnya. Agus kan pikir ya, masa iya sih? Megang ayam doang paling cuma 5 menit, 10 menit paling lama gitu. Megang begini doang gitu loh. Ya semenit lah, Agus pikir gitu kan. Emotional damage. Nah, pada waktu om ayahnya dan tantenya masuk semua, mereka rata-rata itu sekitar 10-15 menit. Terus Agus kan tanya sama ayahnya, "Pah, gimana tadi megang ayamnya?" "Ya biasa aja sih, ya mungkin ada agak-agak panas sedikit gitu, ngalir gitu di tangan gitu, habis itu ya udah gitu." Terus ya habis itu ayamnya dibelek, terus udah gitu dilihat, dikasih tahu, "Oh ini sakit, ada asam urat, ada ini, ada." "Oh gitu ya?" "Iya." Gampang lah, pokoknya kamu nggak usah takut. Nah kemudian setelah 1-2 kali gitu kan, nah tibalah pada saatnya Agus nih masuk. Agus masuk sama yang muda-muda. Kebetulan waktu itu yang muda-muda itu hanya 2 orang dari keluarganya Agus. Sisanya adalah dari pasien yang lain. Kebetulan pasien yang lain itu ada 2 orang, bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Agus itu urutan pasien nomor 1, 2, 3. Jadi di tengah-tengah dan 4, 5. Pada waktu dimulai, Abah Jono nih bilang, "Tolong pikiran jangan ngeblank ya. Fokus kepada ayamnya dan fokus kepada diri sendiri. Mohon kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing, supaya penyakit yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan dari tubuh dan dimasukkan ke dalam ayam yang sudah dipegang masing-masing." Siap, semuanya udah mengerti. Oke, ya kemudian Abah Jono seperti baca mantra sebagainya dan sesi pun dimulai. Awalnya sih Agus nggak merasakan apa-apa ya. Kayak biasa aja megang gitu kan, 5 menit, 10 menit. Nah, di menit ke-15 itu ada yang udah selesai gitu. Udah nih. Jadi ciri-cirinya ketika selesai itu ayamnya itu seperti kehitaman. Ya namanya kalau ayam udah dipotong itu kan dia udah mulai membusuk kan. Nah, tapi ini pembusukannya tuh agak sedikit lebih cepat gitu. Jadi udah nggak seger lagi. Nah, itu tandanya bahwa penyakitnya atau apapun yang kurang baik ada di dalam badan pasien ini masuk ke ayamnya. Nah, 15 menit, 1 keluar. Kemudian 20 menit, 1 lagi keluar. 25 menit, 1 lagi. Sampai ke menit 30, tinggal Agus sendirian. Agus bingung kan, ini kapan selesainya? Ayamnya masih lemes banget nih, belum kaku gitu kan. Terus dia ngelihat, "Abah, ini gimana?" "Belum, kamu udah ngerasain belum? Ngerasain panas, ngerasain gimana?" "Lu masih biasa aja, cuman tangan saya aja nih pegel nih, Bah, megangin ayam nih," gitu kan. "Ya udah pegang aja." Nah, di saat selesai ngomong begitu, mulai tangannya panas nih. Wow, tangan panas. Nah, si Abah Jono kayaknya juga kan diem-diem itu dia berusaha supaya menarik penyakitnya nih ke dalam ayam. Cuman kayaknya konsentrasi penuh juga tuh. Nah, sedang begitu tiba-tiba saja kan ada kipas angin di samping Abah Jono nih. Ya supaya nggak terlalu panas karena memang di ruangan itu tidak ada AC. Tiba-tiba saja kipas yang ada di dekatnya Abah Jono itu jatuh seperti ketiup angin kencang. Lah, itu kan kipas angin ya. Itu dia niup angin supaya bisa berhembus. Kenapa jatuhnya ke depan? Harusnya kipas angin itu kan biasanya jatuhnya ke belakang. Untuk kipas angin standing yang berdiri itu, kan bawahnya juga cukup lebar ya, kotak begitu ya. Kan agak susah gitu. Jadi memang pada waktu itu di luar nurul banget lah menurut Agus ini. Karena kipas anginnya jatuh ke depan disertai dengan angin kenceng. Bukan dari kipas angin. Jadi kayak angin yang us gitu ya. Nah, mungkin teman kakak ingat
kepada cerita yang hampir dimakan Lea. Pesan Abah Jono juga, apapun yang terjadi sebelum ayamnya kaku, keras, jangan pernah dilepaskan. Atau sebelum Abah Jono bilang, ya ini selesai boleh dilepasin, jangan dilepaskan. Untungnya waktu mungkin ya Agus sih waktu itu nggak mikir aneh-aneh ya, cuman Agus itu mikir untung waktu itu nggak dilepasin, karena Agus pikir mungkin yang ngerjain dia itu atau yang nyantet atau apapun itu lagi mau nyoba supaya Agus itu hilang fokus terus ayamnya dilepas. Jadi kan nggak jadi masuk tuh nyakitnya atau apapun yang mau dibersihin dari badannya Agus kan nggak masuk ke ayamnya jadinya. Nah setelah kipas itu jatuh, Agus tetap megang dan tangannya panas ya kan. Makin lama itu tangannya makin panas, tangannya si Agus nih. Tangannya seperti kayak ditusuk besi panas gitu. Aduh, abah, tolong abah gitu kan. Kayak megang udah gemeteran gitu kan. Jadi Agus itu udah nggak merasa pegel lagi, tapi di sini tuh seperti ditusuk besi panas. Dan Abah Jono pun keringetan dia. Kok aneh gitu, kipas anginnya yang tadi jatuh sih udah didiriin ya, nyala lagi, dinyalain lagi. Tapi kok kepanasan Abah Jononya, kenapa nih gitu. Udah megang keras begitu, Abah juga keringetan, wah kayaknya lagi bertempur banget. Dan Agus itu tinggal satu-satunya yang megang ayam, dan Agus itu udah megang selama 1 jam teman kakak. 1 jam bayangin, sampai ayahnya Agus itu, papanya itu ya ayahnya, sampai bingung di luar itu. Yang ketika megang panas, aduh abah, tolong abah. Terus abahnya bilang, tenang Agus, sebentar lagi, tahan dulu gitu. Udah begini, aduh abah tolong, udah nggak kuat gitu. Agus bilang gitu kan, udah nggak kuat, tolong gitu. Sebentar lagi, sebentar. Terus udah gitu kan, ketika Agus nih kayak udah mau pingsan ya, karena di sini tuh sakitnya udah luar biasa banget kata Agus gitu ya. Wow, ketika Agus udah mau pingsan begini, udah mulai gelap, langsung, ya udah gitu. Nah dia udah mulai goyang begini, udah goyang, terus ketika ya udah, dia langsung lepas, dipegang tangannya sama Abah. Udah, nggak apa-apa, udah masuk gitu. Agus ternyata, langsung tersadar gitu kan. Sampailah di sesi pembedahan. Tapi sebelum itu Agus keluar kan. Terus Agus ngobrol, nanya sama ayahnya. Pak, tadi di dalam Agus berapa lama? Kamu di dalam sejam lebih, nak. Masa sih? Kok kayak 15 menit, 20 menit? Ih, ngaco kamu. Lihat aja tuh di yang lain udah pada merengut gitu mukanya. Ya, mana saya tahu, Pak. Lihat aja tadi. Nggak lepas-lepas ayamnya gitu. Udah mana kipasnya jatuh. Ya udah, itu nanti aja gitu. Sampailah pada sesi pembedahan nih. Karena Agus yang paling lama, semua keluarganya ngumpul kan. Ayahnya juga mau tahu kenapa nih sama anaknya nih si Agus. Dibedah tuh ayamnya tuh, dibuka semua kepalanya juga, kepala ayamnya dibuka. Abah Jono langsung bilang, mohon maaf karena ini sifatnya keluarga yang bukan dari keluarga inti atau keluarga kandung, tolong keluar. Kan keluarganya Agus kan bingung yang lain ya. Keluarga inti, keluarga kandung maksudnya gimana? Ya pokoknya bukan ayah atau anak langsung atau istri dimohon keluar. Jadi semua keluar, tinggal Agus sama ayahnya nih. Nah begitu semua udah keluar, dibedah, dikasih tahu, Pak, anak bapak ini memang ada yang bikin. Dan coba bapak lihat, langsung dibedah tuh kepalanya, kepala ayamnya. Coba bapak lihat ke otak ayam ini. Bapak lihat nggak ada benang merah yang ngikat otak ini. Jadi anak bapak itu diikat otaknya supaya tidak bisa berpikir, yang bisa mengakibatkan dia kena stroke dan meninggal. Mendengar perkataan Abah Jono kan kaget ya.
Agus sama ayahnya kaget, barengan kagetnya. Masa seperti itu, Bah? Iya, coba udah kelihatan belum benangnya? Mana, Bah? Nggak kelihatan gitu kan. Nah, sebentar kalau begitu. Nah, Abah dia diem, baca mantra, terus dia gini nih ke matanya ayahnya Agus sama Agus. Diusap begitu. Nggak kena sih, cuma diusap aja. Set, gitu. Coba lihat lagi. Kelihatan nggak benangnya? Nah, setelah Abah ngomong begitu, Agus sama ayahnya ngeliat kan ke bawah gitu. Kelihatan dong, ada benang merah yang mengikat otak si ayam itu. Wah, berdua langsung kaget. Iya bener. Padahal tadinya nggak kelihatan. Dan Abah itu ya istilahnya kalau mau main sulap-sulapan, trik-trikan agak jauh dari ayamnya. Nggak mungkin dia ngikat begitu gitu. Dan benang merahnya ini kalau kata Agus tuh halus. Jadi seperti bahan katun tapi lebih tipis lagi gitu. Jadi dia seperti sehelai rambut lah, diikat gitu ke otak ayamnya. Nah itu udah, jadi itu yang paling parah kata Abah Jono. Kalau untuk yang lain semua badannya sehat, nggak ada masalah. Hanya yang utama ini aja. Makanya tadi Agus ini anak bapak pama banget karena yang diserang ya kepala. Nah sekarang Abah tanya, sekarang kepala kamu gimana? Ya memang saya napas agak enakan sih, Bah. Dan nggak terlalu sakit lagi gitu. Ya udah, nanti 3 bulan balik lagi ke sini ya gitu. Ya, Bah gitu. Nah, terus ayahnya kan kepo nih, Abah. Kenapa kok keluarga saya nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh dengerin, cuman kita berdua aja. Begini, tadi waktu Agus narik megang ayam, itu kan kipas anginnya jatuh. Iya, kenapa tuh, Bah? Ya, itu memang ada yang lagi ngetes Abah untuk mengganggu konsentrasi supaya Abah tidak bisa membantu penyembuhan dari Agus ini. Dan orangnya itu ada dari satu keluarga kalian yang datang kemari. Mungkin kaget dong Agus sama ayahnya. Plot twist banget kan teman kakak. Jadi yang tadinya mau menyembuhkan penyakit, ternyata penyakitnya dari keluarga sendiri. Santet pula. Ya mendengar begitu Agus sama ayahnya kan kaget ya. Cuman apa mau dikata gitu kan. Mereka udah pengobatan bareng-bareng gitu kan, ya udahlah ya gitu. Dan Abah Jono pun tolong ini dirahasiakan, jangan diomongkan kepada keluarga kalian yang lain yang datang ke sini atau siapapun itu di luar, karena nanti takutnya kan menimbulkan perkataan yang kurang enak dan lain sebagainya, bisa juga menimbulkan fitnah. Yang penting cukup kalian saja yang tahu. Dan ayahnya Agus sama Agus pun mengiyakan. Baik Abah, jangan lupa nanti 3 bulan lagi balik sini ya. Untuk lebih dibersihkan lagi. Supaya sisa-sisanya dari benang dan lain sebagainya itu nggak ada. Karena ini tidak cukup sekali. Karena kan Abah juga harus membagi energi ke banyak orang nih. Masih belum yang ditangani. Ini pun karena tadi Agus 1 jam di sini. Jadi ya ada yang Abah cancel hari ini gitu, mungkin besok atau mungkin besoknya lagi tuh. Ya baik Abah, terima kasih Abah. Dan mereka pun pamit. Oh iya, kata Agus, satu lagi pesan Abah, ketika mereka balik 3 bulan kemudian, jangan beritahu siapapun dari keluarga dan jangan bawa keluarga. Jadi hanya mereka berdua saja. Tuh. Oke, setelah itu mereka mengucapkan terima kasih ke Abah dan Agus pun diberi ramuan-ramuan tradisional untuk diminum, untuk menetralisir dan mengembalikan energi tersebut.
Nah, singkat cerita, setelah pengobatan itu pun anehnya Agus tidak pernah lagi merasakan sakit kepala. Nilainya kembali bagus, bisa konsentrasi. Ya, walaupun sedikit-sedikit masih ada kadang-kadang ya, tapi jauh amat berkurang. Nah, 3 bulan kemudian, singkat cerita nih, 3 bulan kemudian, Agus dan ayahnya kembali ke tempatnya Abah Jono. Setelah mereka di sana, seperti biasa, mereka melalui jalur VIP, karena biar lebih cepat lah ditanganin gitu kan. Tapi keadaannya berbeda. Di situ tempatnya sudah agak lebih sepi dibanding yang kemarin. Nah, kemudian mereka pun melakukan pengobatan seperti biasa, megang ayam lagi Agusnya. Kali ini ya seperti pasien-pasien lain, hanya 15-20 menit saja sudah selesai gitu. Ketika diberitahu pun, ya Abah Jono bilang, oh ya ini sisa-sisa aja gitu. Cuman satu hal yang perlu Agus tahu dan ayahnya tahu, bahwa orang yang dari keluarganya Agus, yang ngerjain Agus, ini akan seumur hidup ngerjain kalian. Karena dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa melawan dia adalah Agus. Wah, di situ kan kaget ayahnya Agus sama Agus. Emang kenapa? Ya, Abah Jono tidak bisa menceritakan lebih lanjut. Karena Abah Jono hanya dipesankan seperti itu. Jadi, tolong hati-hati kepada keluarga kamu yang datang kemarin ke sini. Yang mana Abah, kata ayahnya Agus kan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, kata Abah Jono. Ya, untungnya sih keluarganya yang kemarin datang perempuan hanya 4 orang ya. Nah, untungnya ibunya Agus sama istrinya Om Randy nggak ikut nih. Jadi mereka ya bisa dicoret dari daftar lah ya gitu. Jadi hanya tinggal 4 orang ini. Dan menurut Agus, keempat orang ini hingga detik ini masih hidup. Dan salah satu yang tertua itu sekarang umurnya sudah mencapai 90 tahun lebih. Jadi kemungkinan, kalau menurut Agus nih, kemungkinan dia adalah tersangka utamanya. Dugaan Agus ya, dugaan Agus. Ini kan, kalau saya kan cuma menceritakan kisahnya Agus. Itulah tadi kisah Agus yang mempunyai plot twist yang tidak disangka-sangka, yang dikira hanya santet, ternyata santetnya dari keluarga dia sendiri. Ya siapa sangka ya, apalagi keluarganya sampai ikut pengobatan bareng-bareng lagi. Pesan moral yang bisa didapatkan dari kisah ini adalah selalu jaga kesehatan, jangan lupa kepada yang di atas. Karena sesehat apapun kita, tanpa restu yang maha kuasa, tidak akan menjadi sehat seutuhnya. Terima kasih sudah menonton. Buat teman kakak ingin mengirimkan kisahnya, bisa menghubungi nomor dan email yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.